Sidang jemaat yang diberkati dalam nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-20, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10 dalam judul perikop kebangkitan Yesus. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Allah, mari kita bersama berdoa. Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, lawatlah kami melalui kuasa Roh Kudus. Kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolonglah kami sidang jemaat-Mu untuk mendengar dan percaya. Dan pakailah hamba menjadi alat di tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saat ini saya akan membacakan bagian firman Tuhan terkhususnya di dalam Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-9 yang demikian bunyinya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Amin. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, peristiwa penyaliban dan kematian Yesus adalah peristiwa yang sangat menggetarkan. Murid-murid dan pengikut-pengikut Yesus mengalami duka dan guncangan yang sangat hebat. Kala mereka belum sepenuhnya memahami akan peristiwa berat yang baru saja mereka alami dan saksikan, tiba-tiba mereka harus menghadapi persoalan baru lagi. Dikatakan di dalam nas di hari ini, pada hari pertama minggu itu Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus. Ia mendapati batu penutup pintu kubur itu sudah terguling. Dan Yesus tidak ada di sana. Ia pun berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid-murid lainnya. Lalu ia berkata, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Saudara, Petrus dan murid lain pun pergi ke kubur. Benar, kubur telah kosong. Di sana hanya tersisa kain kapan dan kain peluh saja. Yesus tidak ada di sana. Kubur kosong. Saudara, murid-murid diliputi oleh kebingungan tentang apa yang telah terjadi saat itu. Benarkah apa yang dikatakan oleh Maria Magdalena bahwa mayat Yesus sudah diambil orang? Saudara, mengalami peristiwa berat yang membuat kita bergumul, berduka, bahkan terguncang memang tidak mudah. Salah-salah kita bisa kehilangan pengharapan. Dan keadaan akan menjadi semakin sulit ketika di saat mengalami pergumulan yang hebat, kita tidak mengerti isi kitab suci. Kita tidak ingat akan firman Tuhan yang ada dalam kehidupan kita yang percaya. Pikiran-pikiran negatif banyak bermunculan. Seperti apa yang dialami oleh Maria Magdalena, ia berkata, "Tuhan telah diambil orang. Tuhan tidak ada di sini." Saudara, padahal kitab suci berkata bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan, Paskah di tahun ini kita rayakan dalam situasi yang tidak mudah. Ganasnya virus corona membuat kita tidak bisa bersama dalam persekutuan untuk merayakan hari Paskah. Dan sampai hari ini, tidak seorang pun bisa memastikan kapan badai ini berlalu. Namun pada hari ini kita hendak bersama-sama dikuatkan. Yang pertama, ingatlah akan isi kitab suci di dalam keadaan saat ini.
Yesus Tuhan kita, Tuhan yang mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut. Ia bukan Tuhan yang mati. Tuhan kita bangkit dan hidup. Ia ada di sini. Ia bersama-sama dengan kita. Yang kedua, sekali-kali jangan kehilangan pengharapan. Dalam situasi tersulit apapun yang dialami oleh kita masing-masing. Jika Yesus sanggup kalahkan maut, maka ia pun sanggup kalahkan persoalan-persoalan dalam hidup kita masing-masing yang terjadi saat ini. Ingatlah, kebangkitan Kristus membawa harapan baru. Karena itu, tetaplah berdoa, tetaplah berjaga-jaga. Selamat Paskah untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin.